menuntut ilmu, menambah pengalaman kita dan juga berbagi, mendengarkan inspirasi dan juga semangat dari Pak narasumber yang insya Allah nanti sangat luar biasa ya pada sore hari ini. Ya, sampaikan selamat datang kepada Mas Sofyan dan juga Bapak Ibu dosen sekalian. Ini ada bergabung ada Pak Sukadi, ada Mbak Nisa, Bu Nisa, kemudian siapa lagi nih para Bapak Ibu dosen yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah berkenan bergabung dan juga teman-teman yang luar biasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yes. Apa ini? Yel-yelnya apa ini? Kalau selamat pagi nanti kalian jawabnya apa? Pagi, pagi, Se- pagi. Iya, Ibu. masih ingat ya? Pagi, pagi, pagi. Oke. Ya, semoga selalu bersemangat pagi karena semangat pagi adalah satu semangat yang selalu apa namanya? Tidak pernah luntur ya, apapun yang kalian hadapi di lapangan, kalian harus terlalu bersemangat. Ya, teman-teman sekalian yang ada di Dudi yang tersebar di beberapa lokasi, pada sore hari ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita, Mas Fian, dari Sayur Organik Merbabu, terkait dengan bagaimana pengelolaan organik ya di sana, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakatnya seperti apa. Jadi kita mendapatkan dua pangkat komplit sekaligus gitu ya, bagaimana proses eh, apa mungkin cerita tentang bagaimana pengelolaan organik di sana sekaligus bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat yang ada. Mas Sofyan bisa memberikan pengalaman tentang bagaimana beliau memberdayakan masyarakat. Mungkin teman-teman yang ada di SOM eh, ya bisa belajar langsung gitu ya. Tetapi yang tidak ada di sana eh, apa kita juga ingin belajar lebih jauh gitu bagaimana pengalaman beliau dalam mengelola eh, apa petani muda bahkan se-Jawa Tengah begitu ya yang mau rela bersedia untuk naik jauh-jauh ke saungnya Mas Sofyan untuk menuntut ilmu di sana. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kepada mahasiswa terkait dengan proposal. Ini sudah masuk bulan kedua ya. Jangan lupa proposal sudah disediakan linknya sama Bu Epsi. Kemudian konsultasi kepada dosen dan seterusnya. Tolong nanti terus dilakukan ya. Nah, kalau misalnya kalian sampai hari, saya sebenarnya tidak suka mengancam-ngancam nih ya. Tapi kalau sampai pekan pertama belum, nanti kita akan melakukan untuk menguji proposal kalian gitu. Tapi kalau pekan pertama November sudah beres, kita nggak perlu ngezoom gitu, karena saya hanya memastikan bahwa kalian sudah oke dengan perencanaan-perencanaan lapangannya. Oke, pada sore hari ini akan diantarkan oleh Bu Anissa eh, yang akan bersamai kita semua. Kepada Bu Anissa, monggo dipersilahkan. Baik, bolehlah. Terima kasih. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Oke, nah ini sore yang sangat apa ya, yang sangat bermanfaat ya, karena mungkin teman-teman yang di lapangan sudah selesai ya, jam kerjanya sudah hampir selesai ya, kemudian setelah setelah bekerja gitu, teman-teman tidak tidak terus istirahat, tapi kemudian terus untuk menimba ilmu ya. Anggap aja sore ini kita nanti akan sharing bersama ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Sofyan. Mas Sofyan, apa kabar Mas? Halo, apa kabar? Kabar baik, Mbak Nisa. Alhamdulillah sehat Ya, ya Mas Sofyan ya. alhamdulillah. Ini petani milenial kita. Tentunya yang teman-teman yang ber-MBKM di SOM sudah sangat mengenal Mas Sofyan ya. Tapi teman-teman yang berlokasi di lokasi yang lain, nah perlu saya kenalkan dulu nih Mas Sofyan, izin ya, biar teman-teman lebih kenal kan. Kalau eh, nggak kenal maka kita, kalau tidak kenal ya berkenalan ya. Oke, ini saya jelaskan sedikit mengenai biografi Mas Sofyan. Meskipun teman-teman coba kalau googling atau browsing gitu ya, ketik nama Mas Sofyan gitu ya, Sofyan Adi Cahyono gitu, wah sudah
banyak sekali berita yang terilis ya di Google itu. Berarti artinya beliau ini sangat luar biasa, sangat kompeten di bidang pertanian organik. Jadi tidak diragukan lagi. Jadi Bu Lela mengundang Mas Sofyan di sini ini sangat tepat gitu ya untuk bagaimana teman-teman bisa mengetahui pertanian organik lebih dalam dan karena ini prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan ada bonusnya ya. Jadi bagaimana mengelola pertanian organik dan juga bisa memberikan dampak ya atau bisa memberdayakan masyarakat sekitar dengan sistem pertanian organik ini. Oke, ini saya kenalkan dulu ya. Nama Mas Sofyan, nama lengkapnya adalah Sofyan Adi Cahyono SP. Beliau lahir di Kabupaten Semarang 20 Juli 1995. Nah, masih sangat muda ya. Kemudian untuk pendidikan terakhir beliau sedang menempuh ya Mas Sofyan ya, Magister Ilmu Pertanian. Oke, kita doakan mudah-mudahan segera lulus menjadi Master of Science mungkin ya atau Master of Pertanian. Beliau sedang menempuh Magister Ilmu Pertanian di Fakultas Pertanian dan Bisnis ya, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kemudian profesi beliau merupakan owner ya dari Sayur Organik Merbabu atau SOM, kemudian Ketua Kelompok Tani dan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan atau Ketua P4S Citra Muda. Kemudian beliau ini juga fasilitator dan asesor pertanian organik dari LSPPO Jakarta dan juga beliau adalah Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian RI. Luar biasa ya. Prestasinya banyak sekali ya teman-teman ya dari Young Farmers Entrepreneurs pada tahun 2017. Kemudian yang terbaru nih ya yang up to date itu tahun 2023. Beliau adalah delegasi pada kegiatan Organic Youth Forum di Filipina. Ya, betul ya Mas Sofyan ya. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan best practice ya atau sharing dari Mas Sofyan bagaimana beliau mungkin memulainya kemudian merangkul petani-petani yang ada di sekitar kaum-kaum muda gitu kan sehingga bisa menjadi sayur organik berbabu sebesar ini sampai sekarang. Nah, ini nanti jadi teman-teman mohon bisa untuk menyimak dengan baik ya karena ini merupakan momen yang sangat-sangat karena kesibukan Mas Sofyan ini banyak, jadi menghadirkan Mas Sofyan di sini itu tentu perlu effort ya, baik dari kesepakatan waktu dan lain sebagainya. Jadi mohon bisa dimanfaatkan dengan baik. Nanti apabila ada pertanyaan ya silahkan di-keep dulu, nanti akan kita buka sesi diskusi setelah sesi pemaparan dari Mas Sofyan. Baik Mas Sofyan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nur Laila, yang saya hormati Ibu Anissa. Terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini diberi kesempatan untuk bisa sharing bersama teman-teman dari Polbangtan. Ini walaupun yang magang di sini sampai hafal ya dengan saya ya. Nah, tapi saya harap teman-teman yang lain ini juga tahu bagaimana SOM dalam bergerak di bidang pertanian organik. Nah, untuk itu izin untuk saya share materinya. Oke. Sudah terlihat di layar ya, Bu Anissa? Sampun. Oke, ya, terima kasih. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan atau yang akan saya sharingkan pada sore hari ini adalah bagaimana strategi pengelolaan pertanian organik yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Nah, sebelum masuk ke materi, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bu Anissa bahwa kita ini adalah usaha yang berbasis pemberdayaan. Jadi P4S Citra Muda atau SOM ini adalah unit usaha yang berbasis komunitas, dalam hal ini adalah kelompok tani, yang membudayakan berbagai jenis sayuran organik
kemudian kita kasih brandnya adalah sayur organik merbabu atau SOM, kemudian kita juga ada hashtag itu yang muda yang bertani, dengan harapan para generasi muda ini mau bertani. Karena sudah kami buktikan sendiri bahwa kalau kita bertani dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan teknologi, hasilnya akan beda. Kita bisa mengubah paradigma, kita bisa membuktikan bahwa menjadi petani itu keren. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa menyimak sedikit video aktivitas kami berikut ini. Ada beberapa lahan yang sudah dilengkapi dengan greenhouse, baik greenhouse tradisional yang bahannya dari bambu maupun greenhouse modern dari baja ringan. Kemudian dari segi pasca panen ada beberapa fasilitas penunjang, yaitu gedung sebagai tempat untuk pasca panen, kemudian ada generator ozon, ada cool storage, dan ada kendaraan roda 3 serta pick up yang kita gunakan untuk mendistribusikan sayuran. Untuk sistem pemasaran di tempat kami itu pesan panen antar. Jadi kalau konsumen ingin membeli produk kami, mereka tinggal memesan melalui Instagram, kemudian memilih agen-agen SOM terdekat dari tempat tinggal mereka, kemudian kita panenkan sayuran yang dipesan, kemudian kita antarkan langsung ke konsumen, sehingga akan tetap terjaga kesegarannya. Untuk pupuk, kita menggunakan pupuk organik yang berasal dari fermentasi kotoran ayam ataupun kotoran sapi. Kita proses sendiri supaya bisa menjadi pupuk organik yang bisa digunakan untuk pemupukan. Kemudian untuk pengendalian hama penyakit, kita menggunakan pestisida nabati yang berasal dari ekstrak aneka tanaman yang kita temukan di sekitar kita. Sehingga sayurannya bisa tetap bagus dan juga sehat. Nah, itu dia teman-teman sedikit gambaran aktivitas yang kami lakukan di sayur organik merbabu atau P4S Citra Muda. Nah, saat ini untuk pemasaran, ini kami ada yang B2B, meliputi untuk ke perusahaan, terus kemudian juga ke supermarket, ada juga yang B2C yang langsung ke konsumen.
yang wilayahnya ini dari wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai dengan Kalimantan. Nah, kemudian yang membedakan usaha yang kami lakukan, kenapa bisa disebut sebagai usaha yang berbasis pemberdayaan? Karena kita di sini tidak membuat sebuah bisnis untuk diri sendiri, melainkan bisnis ini juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, di tempat kami ini awal mulanya saya mendirikan sayur organik merbabu dulu, yang usahanya bergerak di bidang pengemasan dan pemasaran sayuran organik. Kemudian disusul kita mendirikan kelompok Tani Citra Muda, dan saat ini kita juga mempunyai unit P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya, yang kegiatannya adalah pelatihan dan juga pemagangan agribisnis sayuran organik, dengan harapan masyarakat luas, terutama teman-teman para pemuda semua, berminat untuk bertani secara ramah lingkungan dengan menjadi petani organik, atau kita sebut ya, kita sebagai agro-sociopreneur atau petani milenial. Jadi tidak hanya petani biasa pada umumnya, tapi kita menjadi seorang pebisnis di bidang pertanian yang berjiwa sosial. Nah, karena apa? Karena di pertanian itu tentu kita akan bersinggungan langsung dengan para petani yang, mohon maaf, mungkin tidak seberuntung kita, teman-teman. Jadi kita bisa kuliah, kita bisa sekolah di Polbangtan, ini sebuah anugerah yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Karena apa? Karena petani kita itu tidak banyak yang mempunyai kesempatan. Kalau kita lihat di BPS, paling banyak saudara-saudara petani kita hanya lulusan SD SMP, sehingga mereka mempunyai keterbatasan untuk pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kita yang mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar lebih tinggi, bisa membagikan ilmu kita, bisa sekaligus membantu mereka dengan menjadi agro-sociopreneur atau menjadi petani milenial, sehingga kita mampu menggabungkan tantangan dan peluang di pertanian menjadi sebuah usaha pertanian yang menghasilkan keuntungan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Itu adalah yang kami lakukan saat ini. Nah, ada dua aspek yang kami lakukan di SOM maupun di Citra Muda. Di SOM dan juga di kelompok Tani Citra Muda ini kita memang fokusnya di ekonomi, bagaimana kita bisa membangun usaha yang real, menjalin kemitraan bisnis atau jejaring pasar, kemudian fungsinya jelas karena namanya bisnis kita ingin mencari keuntungan, tapi di sisi lain kita juga ada unit P4S yang bergerak di bidang sosial, yaitu membangun minat untuk bertani, khususnya bertani organik, melalui kemitraan pendidikan. Nah, salah satunya kesempatan sore hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di Polbangtan dengan menerapkan edukasi. Jadi yang satu ini ibaratnya adalah kapal dagang kami, yang satu ini adalah kapal perang kami. Perang dengan siapa? Perang dengan mindset. Jadi kalau kita mungkin, wah, petani itu lusuh, kemudian panas-panasan, nggak keren, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin memerangi mindset itu. Kita buktikan bersama bahwa menjadi petani itu keren, menjadi petani itu juga tidak kalah dengan profesi yang lainnya. Nah, itu kemudian juga untuk P4S sendiri, untuk pelatihannya sendiri, kita terfokus di pertanian organik dengan ada 6 aspek yang kita pelajari di sini, dan ini kita sesuaikan dengan SKKNI tentang pertanian organik, mulai dari pemrosesan pupuk organik sampai dengan pengelolaan panen dan pasca panen sayuran organik. Jadi diharapkan teman-teman yang magang di tempat kami, apalagi ini yang MPKM waktunya lumayan lama, bisa memperoleh ilmu mulai dari membuat pupuk organik sampai sayuran itu siap untuk didistribusikan ke konsumen. Ini beberapa mitra kami, jadi mulai dari SMK Pertanian sampai dengan perguruan tinggi, total di momen ini itu kita ada 24 peserta magang di tempat kami. Jadi selain belajar di tempat kami, teman-teman yang dari Polbangtan juga tentunya bisa bertukar ilmu dengan teman-teman yang dari universitas lainnya. Nah, kemudian kembali ke awal.
kenapa saya memilih untuk menjadi petani. Jadi saya ingin menyelesaikan sebuah problem yang dirasakan tidak dari petani yang lain, tapi yang dirasakan orang tua saya sebagai petani. Nah, petani pada umumnya itu masih banyak yang tidak memiliki nilai tawar. Jadi pada saat membeli saprotan, misalkan membeli benih, membeli pupuk, pestisida, harganya tidak bisa menawar. Tapi nanti saat panen kebalikannya, harganya pasti ditawar dan kita tidak bisa punya power di situ. Misalkan BEP-nya nanam kobis 2000, dibeli 500 ya dikasihkan. Karena mau tidak mau, itu yang terjadi. Ditambah lagi dengan panjangnya rantai pasok produk pertanian yang tidak berpihak ke petani. Kadang petani tadi sudah dapat 500 rugi, tapi tengkulaknya masih bisa mengambil keuntungan di situ. Itu yang melatar belakangi kenapa saya memutuskan untuk menjadi petani dan juga membantu mereka gitu. Terus kemudian kenapa kami memilih untuk bertani secara organik? Karena kita sudah merasakan sebelum kita beralih ke organik, lahan kami ini semakin rusak, ditandai dengan menurunnya hasil pertanian, kemudian OPT, organisme pengganggu tanaman, ini semakin tidak terkendali, kemudian juga tanpa kita sadari, saat ini banyak saudara petani kita yang sakit. Jadi walaupun petani itu ibaratnya beraktivitas di luar ruangan, menghirup udara segar, beraktivitas fisik, tapi ternyata kalau kita sadari banyak petani kita yang sakit, mohon maaf, ada yang sakit ginjal, sakit kanker, dan lain sebagainya. Ini ternyata menurut beberapa penelitian, saya pernah tanya juga dengan ahli kesehatan karena salah satu penyebabnya adalah residu pestisida ataupun residu racun yang dia terakumulasi di dalam tubuh. Nah, kita tidak ingin petani kami seperti itu sehingga kita memilih ke pertanian organik. Kemudian di sisi budidaya, ini harga pupuk dan pestisida kimia semakin mahal. Sehingga kita mencari alternatif lain supaya lebih terjangkau. Dan juga di sisi pasar, selain tadi, kita tidak bisa memiliki nilai tawar, harga sayuran konvensional ini tidak ada yang harganya tetap naik turun. Kadang naiknya luar biasa, kadang turunnya sampai nggak ada harganya. Nah, dari situlah petani itu tidak memiliki kepastian. Sehingga kita mencoba bertani organik dengan pangsa pasar, dengan segmen pasar yang berbeda, dengan harga yang lebih stabil dan tentunya menguntungkan untuk petani. Nah, itulah alasan kami bertani secara organik. Nah, kemudian tujuan bertani organik sebenarnya utamanya itu tidak senantiasa karena kita ingin nanam yang harganya mahal. Itu jadi Presiden Organik Asia ini pernah mengatakan dengan saya, kita pernah mengobrol, kalau kamu ingin jadi orang kaya, carilah pertanian yang lain. Itu akan lebih mudah kamu untuk mencari kekayaan. Tapi kalau kamu ingin menyelamatkan bumi, kalau kamu ingin memberikan kesehatan bagi orang lain, jadilah petani organik. Nanti urusan keuntungan dan lain sebagainya itu adalah bonus karena kita berbuat kebaikan. Jadi tujuan dalam bertani organik ini harapannya bisa menyediakan bahan pangan yang aman bagi kesehatan petani dan konsumen serta tidak merusak lingkungan pertanian. Itu dia tujuan dalam kita bertani secara organik. Kemudian sedikit apa itu sebenarnya pertanian organik? Jadi pertanian organik itu adalah sistem pertanian yang mendorong kesehatan tanah dan tanaman melalui berbagai praktik, yaitu yang pertama menggunakan bahan-bahan alami dan juga daur ulang unsur hara dari bahan organik. Jadi kita mendaur ulang limbah ternak menjadi pupuk organik, kita mendaur ulang sisa-sisa sayuran untuk menjadi kompos, kita kembalikan lagi ke tanah. Sehingga kita tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia sintetis, serta juga tidak menggunakan produk-produk hasil rekayasa genetika. Itu adalah pengertian dari pertanian organik. Kemudian
apa itu produk organik? Jadi kalau kita di Indonesia ini acuannya adalah SNI, Standar Nasional Indonesia, nomor 67 tahun 2009, 6729 tahun 2016 tentang sistem pertanian organik yang mengatakan bahwa organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa produk itu telah diproduksi sesuai dengan standar sistem pertanian organik serta disertifikasi oleh lembaga sertifikasi organik. Nah, dalam pertanian organik sendiri didasarkan pada penggunaan input eksternal secara minimal dan tidak menggunakan pupuk serta pestisida sintetis. Itulah pengertian dari pertanian organik dan produk organik itu sendiri. Nah, selanjutnya ternyata ada beberapa keunggulan-keunggulan dari produk organik itu. Yang pertama, tanaman organik mengandung lebih sedikit nitrat, nitrit, dan residu pestisida daripada tanaman konvensional, mengandung vitamin yang lebih tinggi, mengandung zat besi, memiliki rasa dan aroma yang lebih baik, serta memiliki daya simpan yang lebih lama. Ini yang membuat harga produk organik ini selisih lebih baik dibandingkan dengan sayuran yang konvensional. Kemudian kami sebagai pelaku organik, baik itu petani, baik itu pebisnis di bidang pertanian organik, itu harus menerapkan 4 prinsip dalam pertanian organik. Jadi kita juga ada rambu-rambunya. Rambu-rambu ini yang diringkas menjadi 4 prinsip dalam pertanian organik. Prinsip yang pertama, pertanian organik itu harus sehat. Jadi pertanian organik itu harus melestarikan dan meningkatkan semuanya, baik kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, sampai dengan bumi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemudian yang kedua, organik itu mempunyai prinsip ekologi, sehingga kita harus meniru atau berdasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Kemudian yang ketiga, itu prinsip keadilan. Jadi kita harus membangun hubungan yang adil terkait lingkungan dengan kesempatan hidup bersama, dan juga membangun keadilan mulai dari petani sampai dengan konsumennya. Nah, disitulah kenapa kita memilih, oh ternyata pertanian organik ini yang bisa memberikan keadilan bagi dua belah pihak. Di sisi lain, petani mendapatkan harga yang lebih baik. Di sisi lain juga, tentu kita tidak boleh menjual sayuran dengan harga yang sangat mahal. Itu sebenarnya tidak boleh, karena di tempat kami, di SOM ini, kita mencoba untuk menawarkan sayuran organik dengan harga yang kita sebut sebagai harga yang terjangkau. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan produk-produk organik yang lain, tempat kami ini bisa lebih terjangkau karena kita memegang ini prinsip keadilan. Harapannya petani itu untung, konsumen juga tetap terjangkau untuk membeli produk kami. Kemudian yang keempat dalam prinsip pertanian organik ini adalah prinsip perlindungan. Jadi walaupun kita sudah ramah lingkungan, kita pun harus hati-hati, harus bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan kita serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan baik generasi yang sekarang maupun yang akan datang. Itu adalah 4 prinsip yang wajib yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis pertanian organik. Kemudian keuntungan yang lain secara ekologi, ini menjaga kesuburan tanah, menjaga kualitas air, mengurangi gas emisi, dan tentunya menjaga kelestarian lingkungan pertanian. Kemudian di sisi lain keuntungan secara sosial, petani mandiri pupuk, petani mandiri pestisida karena bisa membuat sendiri. Sehingga walaupun beberapa waktu yang lalu bahkan sampai sekarang dengan adanya kelangkaan pupuk, kita nggak masalah gitu. Karena kita sudah bisa membuat pupuk sendiri. Sehingga petani akan lebih menghargai lingkungan pertanian dan tentunya melestarikan kearifan lokal. Itu secara sosial. Kemudian secara ekonomi, bertani organik itu yang pertama, ini bisa menekan biaya produksi. Apalagi kalau kita bertaninya itu dengan sistem terpadu, dipadukan
bukan dengan ternak, itu akan sangat efisien sekali. Kemudian yang kedua, harga jualnya yang lebih baik dan stabil. Kemudian yang ketiga, ini pasarnya masih luas. Itu beberapa keuntungan bertani organik secara ekonomi. Terus kemudian peluangnya bagaimana teman-teman semua dalam pertanian organik ini semakin diminati oleh pasar, karena pasar saat ini terutama yang memang segmen menengah ke atas ini tidak hanya ingin kenyang saja, tapi juga menginginkan makanan yang aman dikonsumsi, makanan yang bernutrisi tinggi, kemudian makanan yang ramah lingkungan, dan semua itu bisa didapatkan dengan bertani secara organik. Nah, itu adalah beberapa sedikit gambaran pengertian tentang pertanian organik. Kemudian kita masuk ke materi intinya, bagaimana kami mengelola pertanian organik yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, kami ringkas menjadi 8 langkah menjadi seorang organic agro-sociopreneur. Yang pertama, itu kita harus mengenali potensi sumber daya alam sekaligus pasarnya. Nanti kita bisa memilih, misalkan kalau kita ingin budidaya, tentu kita harus menentukan lokasi kita ini cocoknya apakah ditanami tanaman pangan, apakah ditanami hortikultura, apakah perkebunan, dan lain sebagainya. Karena produk organik saat ini juga bermacam-macam, tidak hanya sayuran saja, beras organik ada, kopi organik ada, coklat organik ada, dan lain sebagainya. Atau bahkan kita melihat bahwa tempat kita potensi ternaknya tinggi, sementara kotorannya tidak termanfaatkan dengan baik, itu berpotensi untuk kita kelola menjadi pupuk organik. Bahkan juga bisa misalkan, wah saya tinggal di perkotaan, mana ada lahan yang bisa saya tanami. Kira-kira saya ingin bertani organik di bagian apa ya? Kita bisa melakukan produk olahan organik. Dan teman-teman juga tidak hanya menghasilkan barang saja di sektor pertanian, tapi kita di sektor pertanian juga bisa menghasilkan jasa. Salah satunya adalah jasa pelatihan pertanian organik dan juga jasa wisata organik. Itu seperti yang sedang kami rintis. Kita ada satu spot lahan yang kami gunakan sebagai agroedwisata. Nah, di situ Bu Laila, Pak Sukardi pernah main ke sini. Mungkin Mbak Anissa nanti kapan-kapan sambil nengok yang lain bisa main ke tempat kami. Nah, di situ kita gunakan untuk tempat pembelajaran, untuk belajar tentang pertanian organik sekaligus menikmati asrinya lereng Gunung Merbabu. Nah, jadi teman-teman bisa mencari potensi yang sekiranya sesuai dengan teman-teman semua. Kemudian yang kedua, setelah kita kenali potensi, kita cari mana yang cocok, kita selanjutnya adalah menggali peluang usaha yang sekaligus bisa menjadi menyelesaikan permasalahan pertanian di sekitar kita. Jadi saya sampaikan seperti di tempat kami di dataran tinggi yang potensinya sayuran. Tapi ternyata ada sebuah permasalahan di mana petani tidak bisa menjual sendiri, tidak bisa menjual dengan harga yang mereka inginkan. Nah, dari situlah kita membangun di awal SOM ini hanya bergerak di sini, di subsistem distribusi dan pemasaran. Jadi kami tidak langsung terjun menjadi petani dulu, tidak. Walaupun orang tua saya petani, tapi saya sendiri tidak langsung ikut orang tua bertani, melainkan kita mencari pasar dulu. Kita mencari pasar, dari situ pasar terbangun, barulah kita masuk ke dalam usaha tani. Karena kita bisnis di pertanian, tentu kita juga harus memahami konsep budidayanya. Sehingga di situ kita membentuk kelompok tani Citra Muda, kemudian mundur lagi, kalau kita membuat pupuk, ternyata waktunya tidak cukup. Kita melihat potensi di bawah kami, teman-teman yang dari Polbangtan yang magang di tempat kami barusan juga ke lokasi tersebut, yaitu di Karang Taruna Dharma Remaja, di mana di sana sentra ternak yang
awalnya kotoran ternaknya ini hanya dibuang di sungai. Nah, kita kerjasama untuk bagaimana supaya bisa diolah menjadi pupuk organik sehingga subsistem yang kami kembangkan ini akan menjadi efisien yang diawali dari permasalahan pertanian sekitar. Itu yang kedua. Kemudian juga kita dalam hal ini juga tidak sendiri, kita membangun relasi juga dengan pemerintah, dengan privat sektor, dengan community, dengan universitas, dan juga dengan media untuk membesarkan usaha yang kita rintis. Itu yang kedua. Jadi teman-teman, yang pertama cari potensinya, yang kedua cari peluangnya. Kira-kira petani ini ada kendala di mana sehingga teman-teman bisa masuk untuk menciptakan sebuah bisnis yang sekaligus mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam kita membangun sebuah bisnis juga tidak bisa asal-asalan, tidak bisa kita jualan. Kalau jualan yang penting ada barang, belinya berapa, nanti kita ambil keuntungan, jualnya berapa. Hanya sesederhana itu. Tapi dalam kita membangun bisnis tentu banyak sekali yang perlu kita susun. Nah, yang kami lakukan dalam kita awal mula merintis SOM, ini kita menggunakan yang namanya bisnis model kanvas. Itu akan mempermudah kita dalam menyusun sebuah bisnis. Itu yang langkah ketiga kami. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membangun relasi dan juga berkolaborasi. Jadi sebenarnya saya membuat pupuk organik sendiri juga bisa. Menanam, membibitkan juga bisa. Olah lahan apalagi, pasti bisa. Budidaya bisa, ngemas saya juga bisa, jual saya juga bisa. Tapi kalau semuanya saya lakukan sendiri bisa capek. Sehingga perlu kita mengajak orang lain supaya istilahnya bisa efisien dan tentunya bisa meningkatkan pendapatan yang lainnya. Bisnisnya tidak hanya kita nikmati sendiri. Nah, itulah yang kita maksud sebagai pemberdayaan. Sehingga di tempat kami ini ada dua tim utama, tim di kelompok tani dan juga tim di SOM. Yang di SOM ini bukan anggota dari kelompok tani, melainkan kita merekrut karyawan. Nah, kita juga tentu harus berkolaborasi dengan semua pihak, dengan pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan juga media yang disebut sebagai kolaborasi pentahelix. Itu adalah langkah kami, 4 langkah yang kami lakukan dalam membangun sebuah bisnis pertanian berdasarkan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kelima, sekarang kita masuk ke teknis. Bagaimana kita menerapkan good agriculture practices dalam budidaya organik sesuai dengan standar organik. Jadi kita ingin supaya dapat pasar yang premium, pasar yang harga jualnya baik, tentu kita harus memproduksi sayuran yang baik. Ya, ini kita berdasarkan tadi SNI 6729 tahun 2016 tentang sistem pertanian organik. Yang kalau kita ingin bertani organik, tentu kita harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, itu kita harus menyiapkan tempat dan juga lokasi budidayanya. Tempatnya itu tidak boleh bercampur dengan produk non-organik. Jadi misalkan kita ada penggilingan padi, baru ada satu alat untuk menggiling padinya itu tidak boleh dalam satu waktu tersebut antara organik dan non-organik. Solusinya bisa misalkan hari Senin itu yang konvensional dibersihkan dulu, hari Selasa kita pakai yang organik. Itu masih boleh karena kita masih terbatas. Tapi yang paling bagus itu memang benar-benar terpisah antara organik dan non-organik. Itu dari segi tempat. Dari segi lahannya kita perlu yang namanya proses konversi. Nah, tujuan konversi itu apa? Untuk memulihkan kesuburan lahan dan juga mengurangi cemaran residu yang mungkin ada di tanah. Nah, ini menurut penelitian itu untuk lahan-lahan yang ditanami tanaman semusim itu 1 sampai 2 tahun, kemudian yang tanaman keras itu 1,5 sampai 3 tahun, tergantung istilahnya keparahan dalam kita menggunakan pupuk dan pestisida kimia sintetis. Secara konversi
itu masih boleh ditanami, tapi kita benar-benar meninggalkan input kimia sintetis. Jadi dalam pertanian organik yang sesuai dengan standar, kita tidak mengenal istilah yang namanya semi organik. Jadi kita organik ya organik, kimia ya kimia. Tidak ada misalkan konversi, kita sudah pakai pupuk pure 100% pupuk organik, pengendalian hama masih pakai pestisida kimia, itu tidak terhitung menjadi sebuah pertanian organik sesuai dengan standar. Nah, itu yang pertama, kita lakukan proses konversi, kemudian kita juga harus menyiapkan lahannya, yaitu dengan menanam tanaman barier apabila lahan kita berbatasan langsung dengan lahan konvensional. Barier sebenarnya bisa dari jalan, bisa dari parit, tapi tentu akan mahal harganya kalau kita harus membuat jalan dulu, harus membuat parit dulu, sehingga kita bisa mencari alternatif dengan menanam tanaman pembatas, yaitu tanaman yang lebih tinggi dan lebih rapat dari tanaman budidaya. Tujuannya apa? Untuk mencegah kontaminasi pupuk maupun pestisida kimia, baik dari air, tanah, maupun dari udara. Jadi ada pembatasnya. Bisa tanaman refugia, bisa tanaman jagung, bisa tanaman rumput gajah. Kalau yang di sawah juga bisa dengan padi yang berbeda varietasnya. Itu adalah penyiapan untuk lahannya. Kemudian airnya juga tidak boleh sembarangan. Jadi di dalam pertanian organik itu air pun harus dilakukan proses filtrasi apabila tidak berasal dari sumber mata air. Kalau dari sumber mata air langsung boleh dipakai. Tapi kalau kita pakainya dari sungai, kemudian dari irigasi, itu kita harus melakukan proses filtrasi atau penyaringan air, dan syaratnya juga tidak berat, hanya 0,1% dari total luas lahan yang diairi. Jadi misal kalau lahan kita 1000 meter persegi, cukup kita menyiapkan, contohnya yang di gambar tengah ini 1 meter persegi, air yang masuk di dalam kolam filtrasi ini kita kasih tanaman penyerap logam berat. Contohnya adalah enceng gondok. Bisa juga kita tambahkan ikan, ini sebagai indikator. Jadi kalau airnya tercemar, biasanya ikannya mabuk. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan airnya. Kemudian benihnya juga khusus. Benihnya yang pertama itu kita harus dari benih yang diupayakan dari pertanian organik, tapi kalau tidak ada, itu kita bisa menggunakan benih yang ada di pasaran, yaitu benih yang hibrida, yang non-GMO dengan perlakuan. Ada yang dicuci, ada yang direndam dengan air hangat, dengan air cucian beras, ataupun dengan air larutan PGPR. Fungsinya ini untuk menghilangkan coating benih, karena coating benih ini biasanya diselimuti oleh pestisida kimia. Kemudian ada beberapa pilihan-pilihan. Selain itu, kita bertani sayuran organik juga harus melihat kira-kira sayur apa yang cocok untuk kita tanam di tempat kita. Jadi kita tidak bisa juga memaksakan sayuran yang sekiranya cocoknya di dataran rendah kita bawa ke dataran tinggi, karena nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Itu berkaitan dengan benih. Kemudian dengan pupuk, itu yang penting kita tidak dilarang keras, tidak boleh memakai pupuk kimia sintetis, bisa digantikan dengan pupuk organik padat maupun pupuk organik cair yang bisa kita bikin sendiri. Atau kalau kita tidak punya waktu, tidak sempat untuk membuat sendiri, kita bisa menggunakan pupuk maupun pestisida organik yang sudah berlabel organik seperti ini. Jadi contohnya dalam kita menanam secara organik, inputnya apalagi kita sudah standar, itu juga pupuknya harus yang sudah bersertifikat organik. Itu berkaitan dengan pemupukan. Dia ada beberapa yang nggak boleh, ada beberapa yang boleh. Ini teman-teman bisa pelajari di SNI 6729. Kemudian pengendalian hama juga tidak langsung kita menyemprot, melainkan kita prinsipnya adalah melakukan PHT, pengendalian hama
penyakit secara terpadu, mulai dari pemilihan benih yang tahan, melakukan rotasi tumpang sari, dan pada akhirnya kita baru menggunakan yang namanya pestisida nabati atau pencegahan kita bisa menggunakan pestisida hayati. Itu untuk pengendaliannya. Ini juga ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Itu semua tercantum di SNI 6729. Nah, kemudian panennya juga ternyata ada standarnya dalam pertanian organik. Yang pertama kita panennya ini harus pada masa dan waktu serta cara yang tepat. Kemudian kita juga dalam penanganan pasca panen sayuran organik ini tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang merusak, contohnya fumigasi. Nah, kenapa kita menggunakan ozon? Karena ozon ini adalah bahan yang boleh dipakai untuk istilahnya pembersihan pasca panen sayuran organik. Setelah itu kita lakukan pasca panen mulai dari pembersihan, sortasi, pengkelasan atau grading, pengemasan atau packing sampai dengan pelabelan atau branding agar kualitas dari produk sayuran organik terjaga dan juga dikenal oleh konsumen luas. Itu adalah sedikit teknis yang bisa kita lakukan dalam bertani organik. Jadi bertani organik ini memang kita tidak bisa sembarangan. Jadi sudah ada 5. Tadi yang pertama kita kenali potensi, cari peluang usaha, terus kemudian kita juga berkolaborasi, kemudian kita juga melakukan istilahnya tadi untuk yang strategi bisnis, kemudian yang kelima itu sesuai dengan GAP atau standar organik. Yang keenam, tentunya setelah kita pelajari semuanya, harus berani untuk mencoba. Jadi kita jalankan bisnis yang sudah kita rencanakan. Nah, untuk SOM sendiri ini pertama kali mulai dari kegiatan kewirausahaan di kampus tahun 2014. Dari situ saya coba jualan di seperti pentas seni nggak laku, jualan di depan rumah nggak laku lagi. Akhirnya yang ketiga, ini saya jualan sayuran sambil delivery order sambil kuliah. Jadi kalau diklasifikasikan ini mungkin saya masuknya kuda-kuda atau kupu-kupu, kuliah dagang atau kuliah pulang, kuliah pulang. Karena itulah yang saya lakukan. Jadi pulang kuliah, bantu orang tua di lahan, panen, kemas, sebelum masuk ke kelas, antar dulu ke perumahan. Itu yang awal mula saya lakukan semata-mata tadi untuk menciptakan sebuah sistem pasar yang berkeadilan. Dari situ alhamdulillah berkembang sehingga barulah kami melakukan pemberdayaan. Karena kalau kita langsung mengajak petani, biasanya jarang sekali yang mau karena belum melihat buktinya. Jadi kita lakukan dulu sendiri, kita buktikan, baru kita ajak orang lain. Dari situlah kita membentuk kelompok tani Citra Muda. Kita melegalkan yang SOM ini awalnya proposal kampus menjadi sebuah perusahaan. Dari situ kita berkolaborasi dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pertanian, sehingga kita bisa mengakses sertifikasi organik. Kemudian dari situ juga banyak yang ingin belajar pertanian organik, banyak siswa maupun mahasiswa yang ingin magang, sehingga kita di tahun 2019 kita mendirikan P4S. Kemudian di tahun yang sama, ini saya mendapatkan tadi kesempatan untuk belajar pertanian organik lebih luas kepada para petani yang ada di wilayah Asia, ini di Taiwan. Terus kemudian juga tahun 2020, nah ini yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, kita juga terdampak yang namanya pandemi COVID. Jadi 3 bulan penjualan menurun karena semua akses ditutup. Tani masih bisa, ngemas masih bisa, ngirimnya ya nggak bisa. Sehingga dari situ apalagi kalau kita ngirim ke supermarket, supermarketnya tutup, kirim ke hotel, hotelnya juga tutup, kirim ke resto, restonya tutup. Sehingga waktu itu 3 bulan kita berusaha bagaimana supaya usaha yang kami lakukan ini bisa tetap survive. Karena kalau usaha kita ini
istilahnya sampai gulung tikar, banyak petani di belakang kami yang terkena dampaknya. Dari situlah kita mencoba bertahan, dan alhamdulillah di bulan berikutnya ini penjualan sayuran meningkat drastis dengan sistem kita pengantaran. Jadi karena konsumen takut beli ke tempat ramai, kemudian ingin menjaga kesehatan, sehingga kita yang mengantar, kita yang jemput bola antar ke wilayah-wilayah yang belum pernah ada agennya, sehingga kita merekrut agen. Dari cerita ini juga ada agen yang dulu itu kerja di pabrik, di PHK, akhirnya bantu kita untuk mendistribusikan sayuran. Nah, dari situ alhamdulillah menjadi meningkat drastis, sehingga waktu itu dikunjungi oleh gubernur kami di Jawa Tengah. Kemudian juga selanjutnya ini saya dilantik menjadi duta petani milenial untuk membagikan semangat ke teman-teman semua bahwa tadi bertani itu keren. Nah, kemudian di tahun berikutnya ini saya juga mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia. Ini kita mendapatkan penghargaan klaster hortikultura terbaik. Jadi tadi teman-teman, saya menjadi petani itu juga tidak pernah terfikirkan bisa foto bareng gubernur, bisa foto bareng menteri, bisa foto bareng Pak Presiden. Ini walaupun belum terlaksana. Waktu itu masih COVID, nggak boleh foto bareng. Tapi paling tidak saya pernah satu tempat dengan beliau, itu adalah sebuah hal yang membanggakan, experience yang tidak pernah saya cita-citakan sebelumnya. Tapi ternyata terbukti dengan menjadi seorang petani. Tidak dari profesi yang lain. Nah, kemudian yang terakhir tadi disampaikan juga beberapa bulan yang lalu ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi delegasi Indonesia di Organic Youth Forum Asia. Jadi saat ini saya juga salah satu member di Organic Youth Forum atau Organic Youth Global Network. Jadi ternyata tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di seluruh dunia ini banyak petani-petani milenial yang konsen di pertanian organik. Nah, itulah cerita saya dalam membangun sebuah bisnis. Jadi memang tidak bisa sesimpel itu, saya juga butuh proses, dan itu yang saya sampaikan yang enak-enak, yang enak-enaknya. Nanti yang nggak enak boleh ditanyakan, nggak apa-apa gitu. Terus yang ketujuh, tentu kita dalam membangun bisnis harus ada evaluasi, apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Nah, kalau belum, itu kita berbisnis itu ibarat kayak minum teh kemasan. Kadang di atasnya itu ada gosokannya, itu kalau kita gosok pakai koin, itu kalau kita belum beruntung ada tulisannya coba lagi. Jadi itu juga yang kami lakukan dalam membangun bisnis, juga tidak mudah, banyak sekali rintangannya, tapi kita tidak ingin menyerah. Kalau gagal kita coba lagi mumpung masih muda. Enggak, yang ketujuh itu kita mengevaluasi. Kalau ada yang kurang bisa kita tambahkan, kalau ada yang belum bagus bisa kita perbaiki. Nah, yang kedelapan dari semua hal yang kami lakukan dalam melakukan bisnis berbasis pemberdayaan tentu harus tekun dan juga konsisten. Karena apa? Karena berinteraksi dengan banyak orang, dengan banyak petani, dengan profil masing-masing, dan juga mohon maaf dengan strata pendidikan yang beragam, ini tentu kita harus sabar tuh ngomong petani. Ada yang, wah saya mosok harus berorganik, wong saya pakai gini aja sampai sekarang ya saya masih hidup, saya bisa beli motor dan lain sebagainya. Jadi tentu kita harus sabar, tekun, dan juga konsisten. Karena ini almarhum Bapak B.J. Habibie pernah mengatakan bahwa apabila teman-teman ingin memutuskan untuk menekuni sebuah bidang, jadilah yang konsisten. Karena itu adalah sebenarnya kunci keberhasilan. Jadi bukan hanya produknya, tapi konsistensinya. Itu yang bisa menuntun teman-teman semua menuju kesuksesan. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan.
Untuk pemaparan saya, ini saya akhiri dengan salah satu quote yang menurut saya ini menarik sekali dan selalu saya lakukan, yaitu jika target ini tampak tidak bisa tercapai, jangan kita ubah targetnya, melainkan kita ubah cara pencapaiannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman ini juga tertarik menjadi wirausaha, tertarik menjadi petani pahlawan pangannya Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang muda yang bertani. Saya kembalikan ke Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Mas Sofyan. Tadi ya, quotes terakhir itu yang sangat nendang.